Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana memaknai pemikiran Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi karena ada beberapa yang bertanya kira-kira bagaimana kita memaknai pemikiran Maulana Jalaluddin Rumi. Pertama saya akan mengutip bait dari Maulana Rumi bagaimana dia menjelaskan dirinya. Jadi kata Maulana Rumi, hidupku tak lebih hanya 3 perkataan saja. Aku mentah, matang, dan terbakar. Nah, kira-kira Maulana Rumi menggambarkan 3 fase kehidupan beliau. Yang pertama adalah mentah, lalu kemudian fase kedua adalah matang, lalu kemudian fase selanjutnya adalah terbakar. Fase pertama itu mentah adalah ketika beliau masih belajar pertama ilmu-ilmu dasar dalam berbagai disiplin pengetahuan. Lalu kemudian mentah itu ketika beliau sampai kepada puncak pengetahuan, yaitu pada saat beliau menjadi mufti, beliau menjadi rektor, dan terbakar ketika beliau bertemu dengan Syams Tabrizi. Nah tentu 3 tahapan ini adalah kisah yang panjang tentunya. Bagaimana dari tahap mentah kemudian masuk tahap matang lalu kemudian masuk tahap terbakar, ini adalah fase yang panjang dari Maulana Jalaluddin Rumi. Teman-teman bisa merujuk kepada biografi Maulana Jalaluddin Rumi. Saya hanya sepintas menjelaskan di pembahasan kali ini hanya untuk menekankan bahwa Maulana Rumi yang kita kenal hari ini adalah ketika beliau bertemu dengan Syams Tabrizi. Situlah beliau Syams berhasil mengubah seluruh kehidupan Maulana Rumi yang sebelumnya dikenal sebagai seorang mufassir, mutakallim, teolog, lalu seorang mufti. Setelah ketemu Syams, beliau menjadi seorang sufi dan mengikuti jalan para darwish, sebagaimana Syams adalah beliau adalah seorang darwish. Jadi sehingga bisa dimaknai bahwa fase Maulana Rumi menjadi Rumi yang kita kenal saat ini adalah fase ketika beliau benar-benar mencemplungkan dirinya dalam dunia sufi, dalam dunia tasawuf. Nah, oleh karena itu saya akan bacakan syair Rumi ini di Masnawi kitab pertama untuk menjelaskan bahwa beliau sendiri menjelaskan dirinya bahwa ada sesuatu yang ada di balik syair-syairnya. Saya akan bacakan. Siapa saja bisa mengira ia menyertaiku dan sebatin denganku, tapi tak ada yang bisa memahami rahasia batinku. Jadi kata Maulana Rumi, siapa saja bisa mengira bahwa ia menyertaiku dan sebatin denganku. Bahwa siapa saja orang bisa mungkin bisa tahu dari syair-syair Rumi, bisa membaca syair-syair Maulana Rumi, bahkan bisa menganggap dirinya bahwa dia paham syair-syair Rumi, tetapi kata Maulana Rumi, tapi tak ada yang bisa memahami rahasia batinku. Nah, kalau kita bertanya, di manakah rahasia batin Maulana Rumi? Di syair selanjutnya beliau menjawab sendiri. Saya bacakan syairnya. Kata Maulana Rumi, padahal rahasia batinku tersembunyi di setiap jeritanku. Tak pernah terpisah darinya. Jeritan ini sampai ke setiap telinga, tapi bukan mata dan telinga itu yang mampu melihat dan mendengarkannya. Jadi Maulana Rumi ingin berpesan bahwa rahasia batin Maulana Rumi itu tidak lain adalah syair-syairnya. Nah, cuma untuk memahami kata Maulana Rumi, dia punya kaidah-kaidah tersendiri untuk kemudian kita bisa masuk memahaminya. Sebab itu kata Maulana Rumi sendiri menjelaskan bahwa jeritan ini, maksudnya puisi ini, sampai ke setiap telinga, tetapi bukan mata dan telinga itu yang mampu melihat dan mendengarkannya. Jadi seseorang harus punya zauq, harus punya memahami tentang kaidah-kaidah sofistik, sehingga sedikit banyaknya bisa merasakan dan mencicipi bagaimana kira-kira yang diinginkan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Makanya kenapa kita mengawali 3 fase kehidupan Maulana Rumi, mentah, matang, dan terbakar, untuk menjelaskan bahwa syair-syair Maulana Rumi adalah syair sufi. Jadi ini penekanan yang penting bahwa
beliau adalah syair sufi. Sebab itu bahasa Rumi adalah bahasa sastra sufi, dan sering kami menjelaskan bahwa ketika Maulana berpuisi, ketika Maulana bercerita, beliau tidak sedang bersastra dengan puisi, beliau tidak sedang bercerita, tetapi beliau sedang menjelaskan tentang kaidah-kaidah sufistik. Makanya kadang kisahnya berbeda dengan kisah-kisah yang aslinya, tetapi karena memang Maulana kadang sengaja membelokkan untuk mensisipkan kaidah-kaidah sufistik. Nah, oleh karena itu di sini kita memahami bahwa bahasa Rumi adalah sastra sufi. Maksudnya Maulana menjelaskan pengalaman batinnya itu dengan sastra sufistik. Nah, oleh karena itu seluas apa seseorang bisa memahami syair-syair Maulana Rumi, tentu seluas dia menyelami syair-syair Maulana Rumi. Maksudnya seluas apa seseorang bisa menyelami pemikiran Maulana Rumi, tentu seluas apa dia menyelami syair-syair Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi ada ghazalnya, ada masnawinya, ada rubaiyatnya, dan seterusnya. Dan kita akan lihat bahwa di setiap syair-syair ini mengandung kaidah-kaidah sufistik. Kadang kita melihat ada paradoks, bertentangan antara satu pemikiran beliau sendiri dan pemikirannya, kadang adalah harmoni, kadang menjelaskan sesuatu yang lain, dan seterusnya. Oleh karena itu tidak mudah untuk kemudian merumuskan seluruh pemikiran Maulana Rumi, meskipun sebagian penafsir menjelaskan bahwa ada hal yang penekanan yang sering muncul dalam syair-syair Maulana Rumi. Jadi karena dia sering muncul sehingga dijelaskan bahwa inilah sebenarnya inti dari puisi-puisi Maulana Jalaluddin Rumi. Tapi yang harus kita pahami bahwa tidak satupun orang yang bisa mengatakan bahwa sayalah yang paling memahami puisi Rumi, kecuali dia bisa mampu menyelami seluruh bait-bait syair yang ada dalam seluruh karya-karya Maulana Rumi. Makanya bisa kita katakan bahwa seluas apa seseorang sebenarnya bisa memahami Maulana Jalaluddin Rumi, tentu seluas dia menyelami syair-syair, bait-bait syair Maulana Jalaluddin Rumi. Nah, dan oleh karena itu di sini kita akan menjelaskan beberapa pemikiran penting dari Maulana Rumi. Pertama tentang ney. Jadi kita akan menjelaskan beberapa hal-hal yang penting yang terkait dengan pemikiran Maulana Rumi. Pertama tentang ney atau disebut dengan seruling. Di bait pertama Masnawi, Maulana Jalaluddin Rumi memulainya dengan menjelaskan tentang kisah ney. Dengarkanlah seruling ini yang sedang melirih atas derita keterpisahannya. Dan ini tidak lebih sebenarnya menjelaskan tentang hakikat seorang wali, seorang sufi, atau disebut dengan insan kamil, untuk menjelaskan bahwa insan kamil punya derita eksistensi dalam dirinya, dan itulah yang ingin dijelaskan kepada seluruh umat agar umat meraih suatu bentuk pencerahan dan menemukan jalan kembali. Nah, sebagian penafsir menjelaskan bahwa seluruh isi Masnawi sebenarnya penjelasan tentang ney, seruling yang tidak lain adalah sosok insan kamil. Sebagian penafsir juga menjelaskan bahwa ney ini sebenarnya jauh Maulana itu sendiri. Jadi ney itu tidak lebih bisa dimaknai sebagai Maulana itu sendiri. Nah, di syair pertama Masnawi, dengarkanlah seruling ini yang sedang melirih atas derita keterpisahannya. Aku dipisahkan dari rumpun bambu hingga dalam derihku laki-laki dan perempuan menyautinya. Nah, yang kedua adalah Maulana Rumi, tentu kita paham bahwa beliau senantiasa berbicara tentang cinta. Di seluruh karya-karya beliau pasti menjelaskan tentang cinta, pasti mengangkat dengan tema-tema cinta sebagai kendaraan untuk cepat menuju hakikat ilahi. Jadi cinta dalam pandangan Maulana Rumi dijelaskan dalam berbagai perspektif, seperti yang sering kita jelaskan bahwa
cinta ada 3 tahapan, ada hubun, ada asyaka, ada muhayyamah. Dan seluruh 3 tahapan level cinta ini dijelaskan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Sebab itu kita akan lihat perbedaan diksi di antara syair-syair Maulana Rumi, dan itu tidak lebih menjelaskan dengan tentang 3 level tentang cinta tadi. Saya akan membacakan Ghazal 1475, potongan Ghazal 1475. Kata Maulana Rumi, kecuali cinta, kami tak ada kerjaan yang lain lagi kecuali cinta. Jadi ini untuk menjelaskan bahwa bisa juga dimaknai bahwa hampir seluruh hal yang terkait dengan Maulana Rumi adalah terkait dengan pembahasan tentang cinta, karena cinta ini selain dari kendaraan yang tercepat menuju Allah Subhanahu wa taala, dia juga adalah media untuk memahamkan bagaimana perasaan seorang asyik kepada maksuknya, seorang hamba kepada ilahi. Yang ketiga, banyak ajaran dan kaidah moral dan sofistik yang dibingkai dalam berbagai kisah. Kalau teman-teman masuk ke dalam syair-syair Maulana Rumi, khususnya Masnawi, teman-teman akan disuguhkan dalam berbagai kisah ya. Dari awal sampai akhir, kitab pertama sampai kitab 6 Masnawi, semuanya tentang kisah. Tetapi kita harus paham bahwa Maulana Rumi tidak sedang berkisah, tetapi beliau memanfaatkan kisah tersebut untuk menanamkan suatu ajaran atau kaidah-kaidah moral ataupun sofistik yang berada dalam kisah-kisah tersebut. Ada makna batin yang ingin beliau sampaikan dalam setiap kisah. Dan yang seperti kisah Musa alaihissalam dengan pengembala, atau kisah seorang murid dengan mursyid, itu banyak kita lihat kisah-kisah tersebut. Tetapi pada intinya beliau sedang menjelaskan kaidah-kaidah penting yang ada dalam kisah tersebut. Dan yang terakhir, Maulana juga mencoba menjelaskan tentang takwil atas makna agama dan syariat. Jadi yang keempat, beliau menjelaskan tentang takwil atas makna agama dan syariat untuk menjelaskan bahwa dalam ranah sufi pun memiliki suatu perspektif yang khas tentang bagaimana memaknai agama dan syariat, sebagaimana yang sering kita bahas di pembahasan Maulana Rumi. Insya Allah kita akan menjelaskan secara spesifik tema-tema yang sudah kita jelaskan dari tadi. Saya akhiri sampai sini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom YouTube kami. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.